Oke, halo, selamat pagi ya. Kenapa saya bilang selamat pagi? Karena ini direkamnya pada saat pagi hari ya. Jadi kalian yang belum terbiasa bangun pagi, silakan bangun pagi. Kalian menikmati udara segar pagi hari. Oke. Nah, langsung saja sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian harus mempersiapkan diri kalian, ya seperti kalian sekolah, seperti kalian belajar di kelas, seperti itu ya. Jadi yang belum mandi silahkan mandi dulu, siap-siap dulu mandi gitu. Bisa pakai seragam atau enggak, intinya pakai bajunya gitu. Terus kalian belum sarapan silahkan sarapan dulu gitu. Nah, terus kalau yang belum minum dulu. Kalau yang mau ke WC silahkan ke WC dulu. Kalian pause dulu video ini. Oke, jika kalian sudah siap semua, kalian bisa play kembali video ini. Oke, saya tunggu karena video ini kan bisa di pause dan bisa di play lagi. Nah, oke, langsung saja. Jadi sebelum kalian lebih jauh lagi, kalian siapkan buku materinya, buku paketnya ya. Karena kita akan menyimak dan saya akan membahasnya dan saya akan membahas secara lebih singkat dan juga simpel. Karena kenapa? Karena supaya untuk video ini durasinya tidak panjang gitu. Kalau videonya durasinya panjang, yang pertama kalian pasti akan boring gitu. Terus habis itu kalian pasti nanti akan banyak kehabisan kuota seperti itu. Nah, jadi saya minta kalian di video yang singkat ini kalian benar-benar serius, kalian benar-benar fokus mengamati video ini, karena saya lebih baik mengajar di kelas 3 jam berbicara dan adanya interaksi dengan kalian daripada saya harus membuat video yang 10 menit di depan kamera. Karena kenapa? Karena di dalam 3 jam di dalam sebuah kelas itu adanya sebuah komunikasi, adanya sebuah interaksi. Jadi saya bisa mengerti dan juga saya bisa mengetahui apakah anda semua sudah mengerti atau sudah paham, dan juga Anda bisa, kalau belum mengerti pun bisa langsung tanya ke gurunya. Jadi adanya interaksi dan komunikasi, enak, santai gitu. Nah, kalau di dalam video kan saya harus membuat materinya dulu supaya singkat, mana-mana aja yang harus dibahas, dan kita tidak ada interaksi nih. Jadi hanya sebatas sosial media. Nah, terus kalian hanya bisa PC saya atau bisa telepon saya, kan itu kan kurang dekat seperti itu. Nah, juga saya harus memikirkan bagaimana cara bisa kalian mendapatkan nilai nih gitu. Jadi saya sudah berpikir ini loh, begini materinya, terus nilai untuk mendapatkan nilainya seperti ini. Jadi kalian pun harus berjuang dan kalian harus menghargai apa yang sudah saya lakukan. Jadi kalau kalian tidak menyimak video ini dan kalian tidak mengerjakan tugas ya, itu tandanya kalian tidak menghargai dan kalian tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Seperti itu. Nah, jika kalian seorang siswa, kalian harus layaklah seperti seorang siswa dan kalian harus memiliki tanggung jawab seperti seorang siswa. Jadi kalian harus menyimak video ini dengan serius dan dengan secara cermat. Seperti itu. Jangan kalian skip. Terus saya paling nggak suka tuh kalau saya sudah jelaskan di video ini, terus kalian masih ada yang salah, terus kalian ada yang masih nggak kerjain tugasnya, padahal saya sudah jelaskan di dalam video ini. Tapi kenapa masih ada aja beberapa anak yang tugasnya kurang gitu, terus habis itu ada yang belum mengerjakan tugasnya, padahal di dalam video ini saya sudah menjelaskan tugas-tugasnya di sini. Nah, berarti saya bisa mengetahui itu, berarti si anak ini tidak menyimak videonya dengan teliti, atau mungkin dia sambil main, atau mungkin dia sambil ngapain, atau mungkin dia sambil ngobrol, atau mungkin dia sambil mungkin yang penting yang penting gini, yang penting gua play, terus gua bodo amat gua mau ngapain kayak gitu. Nah, terus kalau nggak yang penting gua play, terus gua absen di kolom komentar, langsung gua skip ke bagian akhir, gua mau ngeliat tugasnya aja. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Saya paling nggak suka yang kayak gitu tuh. Ini kalian masih kelas 7 nih, kalian masih belum mengerti dengan saya, dan kalian masih belum memahami cara belajar saya, dan kalian masih belum mengenal lebih dalam dengan saya. Jadi kalian ya saya maklumi lah kalau kakak kelas kalian kelas 8 sudah mengerti dan sudah memahami bagaimana saya gitu. Jadi kalau kalian masih kelas 7 dan kita belum intens banget mengajar di dalam kelas, dan saya belum mengenal kepribadian karakter kalian masing-masing pun, oke, saya maklumi, tapi jangan lakukan hal-hal kesalahan itu lagi ya. Oke, langsung saja di halaman 50. Wow, halaman 50 ya. Bulu tangkis. Nah, ini kalian bisa melihat pemain bulu tangkis ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena kenapa? Karena
di ajang olahraga bulu tangkis ini yang sudah banyak mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Banyak pemain-pemain senior, atlet-atlet senior bulu tangkis yang sudah menyumbangkan trofi penghargaan banyak untuk Indonesia ya. Pasti kalian sudah tahu. Salah satu contoh namanya yaitu Taufik Hidayat, terus ada Susi Susanti itu, atau mungkin yang kemarin yang kalian belum lama ini yang kalian kenal dengan apa? The Minion itu yang cowok ganteng yang buka baju gitu, terus habis itu cewek-ceweknya pada historis gitu kan. Itu pasti kalian sudah mengetahui dan sudah mengikuti sedikit banyaknya tentang olahraga bulu tangkis. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja karena supaya durasinya tidak panjang dan kalian bisa membacanya lebih lagi di buku gitu. Ini gampang kok. Nah, lihat di halaman 51 nomor 1 paling atas, pengertian permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan ya. Nah, lanjut, permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Tapi saya sangat sarankan untuk di luar ruangan cari jam-jam yang anginnya tidak terlalu banyak. Ya, malam hari itu angin jarang tuh. Banyak kan kalau yang di luar di outdoor itu malam hari, dan saya sarankan lebih baik indoor karena untuk menghindari angin gitu. Karena kalau kita pukul terus entah itu kokek kemana kan gak enak tuh. Lanjut. Nah, lapangan bulu tangkis dibagi menjadi 2 bagian sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan gitu. Jadi ada net yang digantung tuh, sama kayak volley. Permainan dimulai dengan cara menjadikan bola atau servis dari petak sisi kanan ke petak servis lawan yang di kiri, jadi menyilang ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu, inilah kalian tahu. Di Indonesia sendiri dibentuk induk organisasi bulu tangkis tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Nah, ini ada sejarahnya nih. Kemudian pada tanggal 1993 Indonesia menjadi anggota IBF. Dengan demikian Indonesia berhak untuk mengikuti pertandingan internasional. Seperti itu. Nah, kalian bisa melihat ada raket pemukulnya, ada poknya. Nah, terus ada sorry saya lagi flu nih, makanya saya agak terganggu dengan flu-nya. Oke, terus sepatunya biasa berwarna putih, terutama untuk pertandingan yang resmi. Sepatu yang sangat cocok untuk bermain bulu tangkis terbuat dari bahan kain dan tidak bertumit. Celana dan kaos BK yang cukup longgar sehingga memudahkan gerakan, karena kan begitu sangat amat fleksibelnya, harus lincah gerakan bulu tangkis set gitu. Nah, ini ada net dan tiang-tiangnya, kalian bisa dibaca ya. Terus ada lapangan. Nah, ini cara memegang raketnya nih. Nah, ini saya ada raket. Nah, ini mereka Yonex ya. Ini dari apa ya? Kalau kalian melihat bahan-bahannya ini, kembali lagi di halaman 51. Lihat di raket, ada bahan-bahan yang terbuat dari kayu, terus ada yang dari kayu dan aluminium, terus ada yang dari aluminium seluruhnya, terus ada yang dari fiberglass, dan juga ada yang dari Carbonex. Kalau kalian melihat ada di paket sini, ada yang dari Carbonex, itu dari arang. Nah, ini kalau nggak salah yang ini dari steel, dari aluminium ya, ini dari aluminium. Nah, lihat, jadi kembali lagi di halaman 52, ini cara memegangnya. Nah, ini kalau pegangan Inggris dia menjauhi raketnya gini di ujung sini. Kalau pegangan Amerika dia mendekati gini ya. Nah, terus kalau pegangan jabat tangan dia hampir sama kayak pegangan Amerika, cuman dia agak ke depan gini nih, di depan. Kalau Amerika kan gini, kalau dia gini, depan. Terus ada pegangan backhand. Nah kalau backhand gini. Jadi kalau backhand gini, jempolnya yang lebih ditumpuin, jempolnya. Kalau jabat tangan tadi kan gini. Nih, kalau ya Amerika gini, backhand gini, gitu. Bedanya ada di posisi jempolnya. Terus kalian bisa melihat pukulan lob, backhand. Nah, terus ada
peraturan permainan bulu tangkis halaman 55. Nah, tugasnya adalah kalian video presentasi di peraturan permainan bulu tangkis. Jadi contohnya kayak gini. Jadi kalau kalian membuat video presentasi, kalian bikin poin-poinnya dulu. Apa aja sih yang kalian mau bahas gitu. Misalkan yang pemain ini ada 2 yang harus dibahas. Terus ada yang misalkan kalian tulis yang mau dibahas kan ada 2. Kalian mau bahas yang permainan ganda dimainkan oleh 2 pihak kayak gini. Ya, permainan ganda dimainkan oleh 2 pihak, bisa cowok dan bisa cewek, jadi bisa ganda campuran, bisa antar cowok dan juga ada cewek. Pokoknya gunakan bahasa kalian sendiri. Terus ada yang bahas di nomor 2-nya, pihak yang sedang memegang servis disebut inside dan pihak lawannya disebut outside. Jadi misalkan kalian bikin poinnya gini, inside, outside. Jadi kalian bilangnya gini. Oke, jadi di dalam permainan bulu tangkis, kalau sebelum memulai servis itu ada yang namanya inside. Inside itu orang yang melakukan servis. Terus kalau orang yang tidak melakukan servis di pihak lawan itu outside, seperti itu. Outside gitu. Pokoknya itu contohnya, dan itu contoh video presentasi tugas pertama kalian. Nah, kenapa selalu ada 2 tugas? Karena gini, di dalam kurikulum 2013 itu yang ada namanya tugas teori dan juga tugas praktek ya. Jadi saya nggak mau olahraga tuh hanya praktek aja, ada tugas teorinya gitu. Entah itu kalian mengerjakan soal, entah itu kalian bikin video presentasi, itu masuk ke nilai teori. Nah, kalau prakteknya itu yang kalian lakukan prakteknya gitu. Jadi ya, yang pertama adalah ada raket, ada kok. Kalian juggling kok gini sebanyak 10 kali ini, terus juggling. Lalu kalian yang kedua pukul smash sebanyak 5 kali. Misalkan kalau juggling kayak gini, itu ya tek 10 kali itu tanpa putus. Kalau smash 5 kali, kalian harus lempar bolanya ke atas habis smash gini, smash. Ini masih pelan, kalau bisa lebih kencang lagi, stop gitu. Sampai bunyi kayak gini nih. Nah, bunyi lagi. Nah, gitu. Oke, cukup sekian pembahasan saya kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan bertanya, dan saya harap kalian bisa mengikuti ya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan.